Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, ketika merenungkan sabda Tuhan hari ini dari bacaan Injil, saya teringat pengalaman beberapa waktu tahun yang silam ketika saya mendapatkan tugas perutusan menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Mertoyudan. Pada waktu itu saya diberi SK untuk mendampingi tahun pertama dengan total siswa seminaris sejumlah 68 anak. Karena hidup di asrama ya, maka 1 kali 24 jam itu selalu bersama mereka. Ketika makan ditemani, ketika belajar ditemani, ketika mau tidur juga diajak tidur, ketika mau bangun juga harus membangunkan, dan setiap hari seperti itu selalu bersama dengan mereka. Awal-awal ketika mencoba berjumpa dan mengenal mereka, itu sulit bagi saya untuk bisa mengenal mereka satu persatu. Tetapi lambat laun dalam perjalanan waktu, akhirnya saya juga bisa menghafal nama-nama mereka. Bahkan ketika mereka itu lewat di koridor di depan kamar saya, ketika saya mendengar bagaimana percakapan mereka, saya juga bisa mengenali, oh suara ini milik namanya siapa, saya bisa mengenalinya. Bahkan ketika setiap hari harus membaca tulisan refleksi mereka, tanpa harus membaca melihat sampul nama yang ada di depan, saya bisa mengenali ini tulisannya siapa. Dalam perjalanan waktu saya bisa mengenal mereka satu persatu. Mungkin gambaran seperti ini juga Anda alami dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda mendengar suara seseorang, Anda bisa juga mengerti ini suara siapa. Ketika Anda melihat punggung seseorang, Anda juga bisa langsung mengenal ini punggung siapa, dan seterusnya. Nah, kiranya gambaran seperti inilah yang juga dimiliki oleh Yesus, yang mengatakan Dia adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan hari ini gambaran tentang gembala ini juga diperjelas lagi bahwa Yesus adalah pintu. Akan ada 7 statement pernyataan yang mengatakan, menggambarkan siapa Yesus ini. Kita mengikuti ya, Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah terang,
Yesus adalah gembala, dan hari ini Yesus adalah pintu. Apa maksudnya bagi kita? Maksudnya adalah kedatangan Yesus di dunia ini hendak menawarkan keselamatan, kehidupan kekal kepada manusia. Maka kita manusia yang percaya kepadanya hanya mungkin mendapatkan kehidupan kekal, keselamatan tersebut melalui pintu yang satu, yaitu Yesus sendiri. Maka hari ini kita diajak memiliki kepekaan untuk juga mengenali apakah selama ini kita mau mendekatkan diri memasuki pintu yang satu itu, yaitu Yesus sendiri. Atau boleh jadi karena kesibukan kita, karena keinginan-keinginan kita terjebak pada pintu-pintu yang lain, pintu-pintu yang mungkin terkesan instan, terkesan mengenakkan, tetapi tidak ada keselamatan di baliknya. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita mempunyai kepekaan hati untuk mengenali gerak kita selama ini, apakah punya keterarahan pada pintu yang satu, yaitu Yesus, atau justru terjebak pada pintu-pintu yang lain. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.